Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu kayak, terus harus wajib bahasa Prancis nggak sih? Atau bisa setengah-setengah bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu dalam menjalankan studi dan juga bekerjanya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Tiara. Gue berdomisili di Paris, Prancis, dan selamat datang di episode pertama dari channel YouTube gue. So, buat perkenalan sedikit kali ya, gue udah dari tahun 2012 ada di Prancis untuk menempuh program S1 dan juga S2 dengan jurusan fashion marketing dan juga digital komunikasi. Nah, jadi di channel YouTube gue ini, gue bakal dengan senang hati membagi pengalaman gue seputar dunia sekolah dan juga gimana caranya supaya kita bisa bekerja di Prancis setelah lulus S2. Pastinya gue juga bakal sharing tips tentang kehidupan di sini, gimana cara bisa ngedapetin rumah, dan lebih spesifik lagi karena sekarang gue ada di kota Paris, gimana sih kehidupan di sini. Jadi tanpa perlu banyak basa-basi, di episode pertama kali ini, seperti judul yang udah gue tulis, gue bakal ngebahas tentang pengalaman gue bersekolah S2 secara gratis sambil bekerja dan juga tetap digaji. Oke, jadi mari kita mulai dengan apa sih contrat alternance itu. Contrat alternance itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah contrat d'apprentissage dan juga contrat de professionnalisation, yang dimana adalah yang kedua ini yang gue jalanin ketika gue menempuh Master 2 di Paris, Prancis dengan jurusan digital komunikasi. Program alternance itu sebenarnya adalah kontrak antara kita, pelajar, perusahaan yang akan meng-hire kita atau tempat kita apply, dan juga sekolah di mana kita akan menempuh program pembelajaran studi kita. Baik mau bachelor ataupun master, itu semuanya bisa. Kita tuh dianggap sebagai employee di perusahaan tersebut, tapi dengan memegang student card juga. Jadi emang banyak keuntungan yang kita dapetin, karena di Prancis itu emang detail keuntungan yang kita dapetin ketika kita bekerja di Prancis itu lumayan banyak. Mungkin nanti gue akan bahas di episode lainnya, karena itu emang cukup rinci dan cukup banyak, dan gue harus cari informasinya lebih detail supaya nggak salah ngejelasinnya. Nah, terus frekuensinya gimana? Itu tergantung. Jadi bisa kadang-kadang 3 hari di kampus dan 2 hari di kantor setiap minggunya, atau bisa juga kayak misalnya 3 minggu full di kantor dan 1 minggu full di kampus. Jadi tergantung kebijakan dari sekolah dan juga gimana anaknya sama perusahaan. Nah, kalau gue sendiri kemarin itu lebih ke 4 hari di kantor dan 1 hari di kampus. Jadi gue ke kampus setiap hari Kamis dan sisanya gue ada di kantor. Jadi emang kalau dilihat durasi kita bekerja itu jauh lebih banyak dibanding waktu kita berada di sekolah. Nah, tapi karena sekarang zaman udah canggih, banyak juga e-learning yang gue jalanin, kadang-kadang di rumah atau kadang-kadang di kantor. Kalau misalnya kerjaan udah selesai, bisa suka dikasih waktu buat kayak oke, kalau misalnya ada urusan sekolah bisa dilanjutin dan bisa dikerjain kayak gitu. Nah, terus apa sih tahapannya supaya kita bisa memilih program tersebut buat sekolah? Jadi sebenarnya triknya ada beberapa cara ya. Cuma kalau gue itu kemarin gue emang pengen sekolah digital komunikasi, jadi gue cari sekolah yang emang fokus membahas tentang digital komunikasi. Dan karena gue emang pengen banyak praktek daripada teori, gue menemukanlah si program alternance ini. Dan kebetulan di sekolah yang gue pengen, mereka mempunyai opsi untuk menjalani program alternance. Nah, jadi yang gue lakukan adalah gue daftar di sekolah tersebut buat menjalani master gue, dan alhamdulillahnya diterima. Dan setelah itu, gue mencari ke beberapa perusahaan yang gue pengenin untuk menjalani program itu secara komplit. Karena worst case-nya kalau misalnya kita udah daftar sekolah dan tapi ternyata nggak diterima di perusahaan yang kita apply, kita bisa ngejalanin program yang namanya stage alterne. Jadi sama ritmenya kayak ritme alternance yang gue jalanin, tapi bedanya adalah kita yang harus bayar sekolah sendiri gitu. Jadi makanya namanya stage alterne, karena stage itu artinya internship, dan alterne tuh kayak emang membagi waktu gitulah istilahnya. Oke, balik lagi.
Jadi kurang lebih tahapannya seperti itu, dan alhamdulillah banget waktu gue apply di beberapa perusahaan itu tahun 2018, gue dapet panggilan langsung dari perusahaan setelah beberapa perusahaan yang gue apply, dan abis wawancara alhamdulillah hasilnya positif banget dan gue langsung diterima di perusahaan tersebut. Jadi pengalaman gue sangat-sangat menarik. Menurut gue itu adalah salah satu tim terbaik yang pernah gue berada gitu ya, maksudnya kerja sama mereka, karena banyak banget yang gue pelajarin. Mungkin nanti di episode lain gue bakal jelasin lebih dalam tentang pengalaman gue bekerja di perusahaan tersebut dan kira-kira apa sih yang bisa dipetik dan menjadi bekal gue di kemudian hari ketika gue benar-benar terjun ke dunia profesional. Selanjutnya, jadi kita akan ngebahas tentang keuntungan yang gue dapatkan dari program ini. Keuntungan pertama pastinya secara pengalaman kerja, lo menjadi lebih siap untuk terjun ke dunia profesional, bekerja dengan orang-orang yang emang profesional di bidangnya, di bidang yang kita sukain, terus benar-benar ketemu klien. Karena gue bekerja di multinational company, jadi emang banyak banget tim-tim yang nggak cuma orang Prancis aja, tapi juga tim internasional. Nah, makanya di situ gue mendapat kesempatan buat lebih membuka jendela budaya gue, karena di situ gue mendapatkan kesempatan buat bekerja sama tim-tim dari negara lain, kayak misalnya dari Amerika, dari Inggris, dari Singapura, Hong Kong. Oke, jadi kalau gue recap, keuntungannya yang pertama adalah pengalaman profesional, yang kedua dari segi biaya, sekolah gue ditanggung, terus yang ketiga pastinya digaji. Karena kebetulan pas gue masuk di tahun kedua kemarin, umur gue itu udah 26 tahun, jadi emang buat kontrak ini itu gajinya tergantung umur. Kalau misalnya udah 26 tahun itu hampir 100% dari gaji minimal orang Prancis ya, buat bekerja kayak gitu. Terus harus wajib bahasa Prancis nggak sih? Atau bisa setengah-setengah bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu dalam menjalankan studi dan juga bekerjanya? Setahu gue ya, tergantung perusahaan dan sekolahnya, karena kalau gue kemarin universitas yang gue pilih itu emang kebetulan 100% pengajarannya dalam bahasa Prancis, tapi ada beberapa dosen yang emang suka datang dengan beberapa narasumber yang kadang-kadang emang juga bukan orang Prancis, jadi mereka berbicara bahasa Inggris. Dari segi pekerjaan, karena gue dapetnya perusahaan Prancis yang internasional, buat sehari-hari gue emang berbicaranya bahasa Prancis, tapi buat bekerja dengan tim-tim lain yang ada di luar Prancis itu emang wajib bisa bahasa Inggris. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu buat nonton video gue kali ini. Misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah! Apa? Agak gimana gitu bilang, bisa ditulis di kolom komentar.